kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pada video kali ini, kami akan mengangkat kisah seorang pelaku UMKM perempuan di sektor informal. Melalui studi kasus ini, kami ingin melihat bagaimana perempuan tidak hanya berperan sebagai pelaku usaha, tetapi juga tetap menjalankan tanggung jawab dalam rumah tangga. Mari kita simak kisahnya. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara kepada ibu yang seperti saya. Pertanyaan saya, apakah ibu bisa memperkenalkan nama usaha serta jenis usaha ibu? Nama usaha kami bergerak di bidang jual makanan. Baik, sudah berapa lama ibu melakukan usaha ini? Sudah hampir 3 tahun. Apa alasan memulai usaha ini? Alasannya satu yaitu keuangan, tambah penghasilan. Oke, baik Ibu. Pertanyaan dari saya, bagaimana cara Ibu membagi waktu antara di rumah dan usaha ini? Caranya pagi di kantin, siang sore malam di rumah. Terus ada enggak bantuan dari suami atau orang rumah begitu Ibu? Ada dari suami, kadang pekerjaan di rumah ada bantu. Biasa juga kalau lagi ndak kerja bisa juga ke kantin membantu. Kalau di rumah itu seperti apa Bu? Kayak Pekerjaan rumah maksudnya yang kayak mencuci, membersihkan rumah gitu ya. terus apa kendala tak Ibu selama menjual atau dalam usaha tak ini? Kendalanya hanya itu waktu, membagi waktu. Kan kita harus perankan dua ini. Yang satu di rumah sebagai rumah tangga, yang satu sebagai ini pekerja profesional toh, jadi harus pintar-pintar bagi waktu. Itu saja. Mohon maaf Bu kalau contohnya saya bertanya kerana pribadi, apa sudah ada anak atau apa begitu Bu? Ada. Jadi kalau dalam untuk mengurus anak itu bagaimana Bu cara bagi waktu tak? Anakku kan sudah besar-besar, jadi maksudnya kalau siang bisa ditinggal, kalau malam keperluannya untuk besok jadi disiapkan memang nih. Dari hasil wawancara, kami menemukan bahwa selain menjalankan usaha, narasumber juga harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, dan mengurus anak. Kondisi ini dapat dikatakan sebagai beban ganda pada pelaku UMKM khususnya perempuan. Selain menghadapi beban ganda, pelaku UMKM perempuan juga sering mengalami hambatan dalam memperoleh modal usaha, mengembangkan pemasaran, maupun meningkatkan kemampuan digital. Oleh karena itu, kami juga ingin mengetahui harapan dari narasumber. Dari Ibu, kira-kira bantuan seperti apa yang paling dibutuhkan dalam usaha Ibu ini? Yang bantuan dari pemerintah dia? Ya. Yang pertama itu bantuan modal tanpa agunan, terus fasilitas ini usaha bolehlah. Terus bantuannya itu kalau bisa bahan-bahan pokok itu diturunkan, supaya lebih gampang lah digapai lah oleh kita ini UMKM yang di bawah. Kalau selanjutnya itu apa harapan kedepannya untuk usaha yang Ibu jalan ini? Harapannya semoga kedepannya tambah laris manis jualannya, amin. Tambah banyak yang kenal ini tah. Amin. Iya, itu saja harapannya. Semoga bisa buka cabang. Amin. Nah, bisa berkembang lah usahanya tah. Iya. Ya, makasih Bu. Yeah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM perempuan masih menghadapi berbagai hambatan ekonomi berbasis gender. Pertama, dikotomi ranah publik dan domestik. Perempuan telah berperan di ranah publik sebagai pencari nafkah melalui usahanya, namun tetap memikul tanggung jawab utama di ranah domestik, seperti mengurus rumah tangga dan keluarga. Yang kedua, beban ganda dan kemiskinan waktu. Narasumber harus membagi waktu antara mengelola usaha dan pekerjaan rumah, sehingga waktu untuk beristirahat maupun mengembangkan usahanya menjadi sangat terbatas.
Yang ketiga, terdapat hambatan struktural dan institusional seperti keterbatasan akses modal, pelatihan, teknologi digital, dan dukungan kebijakan yang responsif gender. Untuk mewujudkan keadilan gender diperlukan solusi di 2 tingkat. Pada tingkat mikro, diperlukan pembagian pekerjaan rumah tangga yang lebih adil antara suami dan anggota keluarga. Pada tingkat makro, pemerintah dapat memberikan dukungan berupa pelatihan usaha, akses kredit mikro yang mudah tanpa agunan yang memberatkan, serta fasilitas pendukung seperti tempat penitipan anak bagi pelaku UMKM perempuan. Dari studi kasus ini kita belajar bahwa pemberdayaan perempuan bukan hanya tentang mendorong mereka bekerja lebih keras, tetapi juga menciptakan lingkungan yang adil sehingga perempuan dapat berkembang tanpa terbebani oleh ketimpangan peran gender.